teman-teman, jadi kemarin saya kan jalan-jalan, saya kan ini ya Mas Budi ya, suka jalan-jalan ke grup-grup agak deket aja Mas ya, biar suaranya kali ini. Grup-grup koi, ada salah satu grup itu menampilkan gambar 2 ekor kohaku, ya. Namanya waktu itu Mas Franciscus kalau nggak salah ya. Lalu Mas Franciscus barangkali lagi online, lagi menyaksikan. Beliau juga bertanya ke saya, tolong dong dijelaskan bagaimana antara 2 ikan ini digambar. Nah ini teman-teman kalau kita lihat, di dulu. Ya. Atau dari sini Mas. Di gambar ini. Terus ditanya, kira-kira bagaimana nih membedakan mana yang bagus gitu Mas? Oh gitu. Nah menurut Mas Budi, bisa nggak dijelaskan sedikit Mas, gimana nih? Ya, ikan ini sebenarnya menurut saya ya, kalau bicara kualitas mungkin menang di yang sebelah kanan, yang Maruten. Ya. Baca ini Maruten. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang satu itu matanya juga kena, yang pertama, yang kedua juga odomnya nggak ada. Ya, batas akhir ini. Warna merahnya nempel di ekor, pangkal ekor. Ya. Kalau yang Maruten itu kayaknya sirojinya juga lebih bersih dan odomnya punya ada. Dan matanya kelopaknya nggak kena. Iya, betul. Ini bicara kualitas. Iya, untuk pola ya, ini pola ya. Kalau untuk pola semuanya cakep sebenarnya, bagus. Tapi lebih condong bagus yang. Kalau untuk kualitas memang di yang Maruten. Yang sebelah kanan ini ya. Ada warna lari yang Maruten. Tuh. Ya, lalu untuk kualitas warna mungkin kita bisa besarkan ya Mas untuk kiwa dan sasinya ya Mas ya. Ya, sasi terutama sasi. Sasinya. Kalau kiwanya rata-rata sama ya. Rata-rata sama. Ya ini. Mungkin agak sedikit kurang memang yang. Ya. Ini kan kalau dibandingkan sasi ya ini ya, Mas ya. Ini dibanding sama ini tuh. Ya, dia lebih apa ya yang kanan ini ya, lebih tegas ya. Iya. Gradasinya nggak banyak, nggak sebanyak ini. Ini di belakang ini juga sasi-sasinya kan dia lebih. Sasi itu blur ya, apa ya ibarat kata ya. Sasi gradasi ya Mas ya. Batas warna depan. Depan yang sebelah sini ya. Jadi kalau dia siseknya masih warnanya masih lari di bawah sisek, berarti itu sasi belum terbentuk, belum jadi. Iya. Ini sebenarnya udah hampir sama ikan dua ini. Iya sih ya. Mungkin ini karena kita cuma gambar ya. Iya. Mungkin ini sirojinya atau kulitnya ada sainnya lebih bagus yang ini Maruten. Apabila langsung dilihat ya. Kalau dilihat langsung ya, tidak melalui gambar ya. Kemungkinan itu. Kemungkinan begitu. Ya. Makanya kadang-kadang foto ini juga nggak bisa mewakili 100% ya Mas. Kiraan ya. Intinya kalau yang satu kenapa saya bilang kurang bagus karena merah di matanya ini, kena. Terutama yang pertama. Kelopaknya kena dan odong itu aja. Ini tidak ada. Sebenarnya yang paling membedakan, yang paling menyolok perbedaan antara kedua ikan ini, kohaku ini, menurut Mas Budi ini bagian mata. Ini kena tercover oleh warna merah yang pertama. Dan terus kedua, ini nggak boleh. Ini sebenarnya pantangan ya Mas ya. Ini pantangan ini. Tidak boleh sampai melintasi ke mata. Kalau ini masih boleh, hanya nempel di ujung luarnya saja, lingkaran luar masih boleh. Masih boleh, masih ada putihnya masih kelihatan. Ini sudah tertimpa. Ini penting sekali informasi ini teman-teman untuk kualitas show. Ini nih anggaplah kita bicara kualitas show ya. Warna hitam maaf atau merah yang sampai ke mata, menutup mata seperti ini. Bisa kita besarkan lagi. Tuh. Ini jelaskan. Ini sangat pantangan ini, nggak boleh ibarat kata. Sulit bisa menang dalam kontes ya. Oh enggak. Memang hampir nggak masuk ya. Enggak layak. Bukan show quality ya, betul. Nah ini juga nih di bagian belakang. Ini termasuk sebenarnya ada tapi terlalu sedikit ya Mas. Kurang banyak. Ini yang bagus. Itu ya Mas Franciscus ya, kira-kira untuk penjelasan untuk awalnya itu. Terus untuk komposisi pola Mas, kira-kira enak yang mana dilihat nih? Ya kalau pola sih sama aja. Udah imbang ya. Sebenarnya imbang kanan kiri sama. Atau persyaratan yang sebenarnya kohaku memang menang yang Maruten. Ya ini. Iya. Betul. Kalau bicara pola sama-sama enaknya. Iya. Mata atau odomnya ada jarak
ini ya itu mungkin bisa menang ini, bisa bagus ini ya. gitu. Tapi karena kondisinya yang adanya cuma sebegini ya, pada kondisi seperti ini jelas lebih kanan ini jauh lebih bagus ya Mas ya, jauh lebih bagus daripada sebelah kiri. Ya. Sebenarnya ini perbedaannya jauh sekali nih. Sebenarnya enggak sih, kalau menurut saya enggak terlalu jauh, mungkin ya 1:2 ya. 1:2. Ya. Ini juga ada kelemahannya. Ya. Cuman yang kita bicarakan cuma 2 ekor ini aja kan. Iya betul. Jadi sebagai informasi teman-teman, 2 ekor ikan ini sebenarnya adalah ikan milik Sakai Fish Farm di Jepang. Jadi kemarin Mas Budi, ikan ini tuh dilelang pada April awal ya kalau nggak salah ya, tahun 2020 ini. Dan ini harganya sekitar, saya lihat ini sekitar 3 juta yen ini Mas. Kalau 3 juta yen itu sekitar 400-an juta uang rupiahnya ya. Ya, setaranya. Ini memang gila. Ya, sedangkan kan ini cuman 200-an 200 atau 300 gitu. 200 atau 300 ribu yen. Harganya sekitar 28, 30 jutaan. Jadi jauh sekali Mas. Tapi yang kemungkinan kalau menurut saya Mas, ini politis saja nih sebenarnya. Artinya gini, terlalu jauh gitu ya. Ya, terlaluan jauhnya keterlaluan gitu. Nggak tahu. Ini kritik buat di Jepang juga ya. Mungkin mereka punya pertimbangan lain ya Mas. Kenapa harganya bisa berlipat-lipat? Karena kalau dilihat dari kekurangannya, yang Maruten ini juga kurang. Ya betul. Masih kurang. Jadi untuk polanya juga kecil-kecil ya Mas, atau itu kan ya yang bagus teman-teman. Ini Omoyo. Omoyo itu pola-pola besar. Ini yang disukai. Apalagi untuk Grand Champion udah pasti punya pola-pola besar. Nggak ada satupun Grand Champion yang nggak punya pola besar. Jadi ini juga akan sulit nanti Mas ya, betul nggak? Kalau nanti belum di Grand Champion nanti apa? Kalau misalnya diadu di Grand Champion. Kalau dilihat sama Grand Champion sebelumnya, ya itu mungkin kurang. Nggak bisa ngelawan dia ya, nggak bisa ngelawan. Nah, karena polanya dia kecil-kecil Komoyo. Kita bicara yang cuma 2 ekor ini aja, ya jujur memang bagusan. Ya betul. Tapi kalau untuk kita mau ngejar show sampai champion, ini sulit kita ya? belum tahu. Betul. Belum tahu. Tergantung kita di arena ketemunya ikan gimana. Ya. Tapi yang jelas kalau Kohaku ini perubahannya hampir sedikit ya Mas. Soa atau Sanke ya. Beda. Ini sedikit sekali perubahannya ya. Perbedaannya paling naik turunnya warna. Ya betul. Dan naik turunnya body. Ya. Jadi polanya akan seperti ini terus istilahnya kata ya. Nah, itu dah. Jadi teman-teman informasi untuk Kohaku, perubahan polanya tuh nggak akan banyak, nggak seperti Sanke atau Soa atau Usuri. Ini lebih mudah sebenarnya untuk mendeteksi di masa depannya ini, karena nggak bakal berubah banyak. Dia paling nambah sedikit ya Mas ya, nambah lebar atau berubah di kualitas warnanya sendiri ya Mas. Ya. Akan berubah itu. Makanya saya bilang naik turunnya warna, ya, betul. Naik turunnya body juga bisa lebih bagus. Iya. Dan itu semua juga banyak faktor, bisa bagus dan enggaknya ikan itu nanti banyak faktor. Tergantung si yang pelihara itu sendiri nanti. Iya, betul. Ya, jadi gitu ya Mas Franciscus. Barangkali lagi online, silahkan kalau mau komentar Mas Franciscus langsung nanya lebih jauh lagi. Nah, ini kira-kira. Jadi ini sebagai informasi, ikan ini panjangnya adalah 42-an ya Mas. Ini kalau nggak salah ini 42 atau 43 gitu kan. Yang 40 lebih dikit lah. Dan usianya baru setahun, artinya Tosai ini Mas, ini termasuk jumbo Tosai yang diproduksi oleh Sakai. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrol-ngobrol mengenai breeder ya Mas ya, sekarang kalau kita pikir Sakai Fish Farm, dia hanya memelihara setahun Mas, sudah bisa memproduksi seperti ini. Dan setelah kemarin saya sempat lihat di situsnya Mas, di Sakai itu, ada banyak Mas ini, hampir puluh. Dan harganya gila-gila semua Mas, artinya begini. Jadi breeder itu sebenarnya kalau mau bener, kalau serius, bisa menghasilkan ikan seperti Sakai ini. Oh bisa. Hanya setahun saja sebenarnya sudah bisa dapat modal balik ya Mas. Dan semua orang bisa melakukan asal punya lahan. Nah ini sebenarnya inspirasi yang sangat bagus ya buat teman-teman breeder khususnya yang di tanah air yang ingin secara serius budidaya koi. Ini contoh dari Sakai Fish Farm. Sakai ini sudah terbiasa Mas, setiap tahun selalu dia mengadakan lelang-lelang barang hasil produksinya. Dan harganya juga gila-gilaan semua. Seperti ini 300 juta 3 juta yen, harganya sudah 400 juta. Baru berukuran
40 Mas. Bayangin Mas kalau sudah 50 80. Itu padahal kan belum sempurna. Iya. Apalagi kalau yang sudah sempurna lagi. Nah, nanti kita bahas Mas, ini mungkin yang kira termasuk baby ya ini ya, kan termasuk ini yang kecil ya Mas bisa ya. kita ceritakan, ini kan marutennya Betul, belum maruten. Sempurna. Iya. Ya, ya. Termasuk Kalau maruten. kita bicara sandan juga kurang pas. Betul. Kita bicara nidan juga enggak pas. Iya. Ini 4 juga, ini bolanya terlalu ya. kecil. Iya. Yondan juga kurang. Jelas enggak. Nah, jadi gini teman-teman, mungkin ada yang belum tahu ya maruten itu apa. Maruten itu pola yang ada di kepala ini. Bisa bulat, betul seperti Bisa tanco, kotak. bisa seperti ini, bisa apa saja lah. Pokoknya yang penting ada satu lola di depan. Karena maruten sendiri artinya adalah itu apa namanya Mas? Tiara apa disebut buat ratu itu apa namanya? Crown apa namanya ya? Crown ya. Crown itu mahkota. Nah, mahkota letaknya kan di kepala. Jadi orang Jepang itu uniknya setiap koi itu seperti tampilannya aja, jadi gampang. Oh, ini kayak mahkota, dinamakan aja maruten, ya kan Mas ya? Ada burung namanya tanco di sana. Ya udah anggap aja tanco. Ojiba, ya kan? Daun kering kan. Nah, daun kering guguran, macam-macam. Utsuri juga ada semua, ada. Nanti kita ulas Mas ya. Antar varietas itu namanya, kenapa namanya ini. Ini juga kalau istilah di Jepangnya kan sebenarnya ini supon haki kalau tertutup. Ini ada contoh. Sebentar. Yang tadi. Nah, ini yang tadi yang pembandingnya. Sama ini aja juga sama tadi. Ini sama ini tadi ini Ini juga kena mata. Ini sebagai contoh perbandingan yang lain ya. Ini yang bagus tadi. Ini juga sama nih. Odomnya juga sama. Ada, cuman di sini polanya kecil ya Mas. Ya. Dia pola merahnya kecil. Di sini pola merahnya lebih lebar. Ini lebih menang, jauh lebih bagus daripada ini. Tuh. Ya, terus kualitas ininya juga. Ini terlalu belepotan. Ya kan? Dibandingkan dengan ini tuh. Beda. Dia lebih rapi, lebih tegas. Dan ini apalagi ya, di kepala apalagi. Terus untuk yang di belakang ini, kiwanya juga luar biasa nih Mas ya. Lihat. Ya. Luar biasa dia, tajam sekali nih. Ini juga sebenarnya juga lumayan. Cuman ini kayaknya juga kotor, ada semacam kilau kindrin gitu. Ya namanya juga sama aja Mas. Ini juga ada kotor bintik-bintik ini nih. Ya sudahlah. Tapi itu minor ya Mas, istilah kata ya, minor. Nah harganya tadi juga. Nah ini tadi harganya cuma 200 nih Mas. Coba kita bandingkan teman-teman ya. Ikan ini harganya cuma 200.000 atau sekitar 28 juta lah antara itu. Yang ini 3 juta yang tadi kita lihat. Jauh sekali. Jauh. Sangat jauh. Ya sama ya. Perbandingan yang pertama tadi. Sedangkan ini juga panjangnya juga hampir sama, 44 juga 43 ya. 1 tahun juga umurnya 1 tahun sama ini. Dan ini satu keturunan kelihatannya nih. Kelihatannya ya. Ini female sama. Jadi ini betina semua. Itulah memang kualitas. Memang Sakai itu terkenal untuk kohakunya. Luar biasa memang Sakai itu. Bahkan Sakai apa namanya koi yang termahal sekarang Mas 7 miliar itu yang kemarin yang juga dilelang di orang Hong Kong. Iya, 200 juta yen. 7 miliar itu. Ya. Miliar. Itu sempurna itu ikan. Itu juga punya Sakai juga ya. Jadi memang Sakai ini sementara ini memang pemegang rekor untuk apa namanya? Cetak koi termahal. Termahal dalam artian untuk ukuran orang awam ya. Expert ya Mas, nggak ada istilah mahal. Nggak ada. Makanya kalau terucap mahal itu berarti untuk ukuran normal, orang-orang normal ya. Kalau sudah diekspor, mereka tidak akan pernah bilang mahal.
dia cuma wah cocok apa tidak itu aja ya Mas ya, harganya pantas atau tidak gitu saja, layak atau tidak. Jadi tidak dikenal istilah mahal, wah ini mahal, nggak ada. Jadi orang-orang ekspor tidak pernah bilang ini mahal ini murah, itu beda. Nah sementara itu dulu ya Mas ya. Oke teman-teman, sementara untuk edisi malam ini kita cukupi dulu ya, kalau malam juga nanti capek badan dia. Nanti kita lanjutkan lagi hari Minggu lagi Mas ya. Nanti ada Minggu dengan topik lain, mungkin di varietas yang lain ya, biar lebih variatif. Silakan teman-teman kalau ingin menyumbang topik apa yang mau dibicarakan atau bertanya sesuatu, silakan ditulis di komentar. Nanti di hari Minggu kita akan ulas. Kita bawakan contoh-contohnya supaya lebih bisa memahami. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan acara Koi Talk Show dari Apik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, sampai jumpa. Salam.